Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Sakura akan mempresentasikan PPT hasil dari kelompok kami. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, kami dari kelompok Sakura akan mempresentasikan yaitu terkait laporan penelitian pemetaan minat baca masyarakat di 3 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Dengan anggota kelompok kami, yaitu Deodora Kakung, Mega Astrisa, Maria Kontansia, Septiana Ling, dan saya sendiri, Syarifah Rumah Fadilah. Baik, yang pertama, bab 1, tingkat minat baca masyarakat di Indonesia pada umumnya tergolong rendah dibandingkan dengan tingkat minat baca masyarakat bangsa lain, bahkan dibandingkan dengan beberapa negara di tingkat ASEAN. Jadi mengapa pendidikan di Indonesia itu masih tergolong rendah? Karena kurangnya kesadaran atau minat masyarakat Indonesia dalam hal membaca. Lalu tujuan penelitian yaitu mengetahui pemberdayaan perpustakaan oleh masyarakat sebagai sumber informasi, mengetahui gambaran tingkat minat baca masyarakat di 3 lokasi tersebut, mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca, mengetahui kemampuan masyarakat setempat dalam hal membaca, lalu menemukan pola atau model yang akan digunakan untuk meningkatkan minat baca. Lalu yang B adalah hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah teridentifikasinya keadaan masyarakat di 3 kota tersebut sebagai representasi dari keadaan masyarakat Indonesia. Yang kedua, terdeteksinya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, rekomendasi terhadap perlu atau tidaknya didirikan perpustakaan di lokasi tersebut. Lalu yang C adalah lokasi pemetaan. Ibu kota Sulawesi Utara yang bertempat di Kota Makassar, Ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Medan, dan Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Samarinda. Lalu yang D, berbagai lapisan masyarakat di 3 kota, misalnya segi aspek profesi, dari yang kurang mampu, menengah, ataupun mampu, dari petani, pelajar, mahasiswa, atau pegawai kantoran. Lalu yang E, wilayah dan penduduk di 3 kota. Yang pertama, kota Makassar, yang kedua kota Medan, dan yang ketiga adalah kota Samarinda. Selanjutnya, bab 2 yang akan dilanjutkan oleh Septiana Ling. Yang dimana ada data dan sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan data, hipotesis data, dan keluaran. Namun saya akan menjelaskan satu persatu. Di dalam penelitian ini terdapat data yang harus dikumpulkan untuk diolah, yaitu data sekunder dan data primer. Yang pertama ada data dan sumber data. Yang pertama itu data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya, yang berupa statistik, deskripsi, observasi, wawancara, pribadi, dan lain-lain, yang bisa diambil dari situs web, buku, artikel jurnal, dan lain-lain. Yang kedua itu data primer. Sedangkan data primer ini adalah yang diambil secara langsung oleh peneliti, sehingga data yang didapatkan berupa data mentah kebalikan dari data sekunder tadi. Kemudian yang B, metode pengumpulan dan analisis data. Instrumen penelitian berupa anggota masyarakat yang berpendidikan minimum kelas 2 SD sampai kepada profesi responden seperti buruh, swasta, mahasiswa, tentara polisi, petani, pedagang, dan lain-lain yang bisa dijadikan sebagai unit analisis atau yang disebut dengan unit penelitian, yang dimana bisa melalui sekolah, kantor, bahkan langsung kepada masyarakat seperti kegiatan di pasar atau tempat keramaian lain. Yang C, pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses pengubahan data mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Namun, analisis data harus disesuaikan dengan kebutuhan masukan tiap-tiap masalah.
Kemudian yang D, lanjut. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya atau yang relevan dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan secara singkat dan sederhana. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Maka dalam penelitian ini diajukan 9 hipotesis sebagai berikut. Yang terakhir yaitu keluaran. Keluaran atau produk akhir dari laporan ini adalah dokumen naskah hasil penelitian. Seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa suatu penelitian dikatakan dugaan sementara disebut hipotesis penelitian, sedangkan dugaan benar disebut keluaran atau hasil penelitian, yang berarti langkah ini berarti langkah paling terakhir dalam menyusun laporan dalam sebuah penelitian. Baik, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mega Astrisa. Baik, yang berikutnya yaitu bab 3, di mana bab 3 ini ada definisi membaca, kondisi minat membaca. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi membaca. Menurut Ratnaningsih tahun 1968, membaca adalah memperoleh pengertian dari kata-kata yang ditulis orang lain dan merupakan dasar dari pendidikan awal. Yang B, yaitu kondisi minat baca. Secara umum, kebiasaan atau kegemaran membaca masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 4 poin. Yang pertama, membaca hanya sekali-sekali saja. Yang kedua, senang melihat gambar atau foto, atau membaca cerita bergambar. Jadi, minat membaca seseorang ini hanya kita dapat melihat hanya dari cerita-cerita bergambar saja. Pada umumnya, seseorang tidak suka membaca kalau bacaannya itu tidak ada gambarnya. Yang ketiga, hanya ingin tahu sesuatu, terbatas membaca surat kabar saja. Yang keempat, membaca dalam artian sebenarnya yaitu untuk menimba ilmu dari baca. Lanjut. Berikutnya yaitu menurut Sutarno, kelompok masyarakat yang memiliki minat dan budaya baca rendah disebabkan karena yang pertama, akses informasi dari dan ke perpustakaan, yaitu sumber-sumber bacaannya itu terbatas. Yang kedua, tingkat pendidikan masyarakat yang masih banyak di bawah standar. Yang ketiga, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan, sehingga mempengaruhi daya beli mereka terhadap bahan bacaan. Yang keempat, layanan perpustakaan kepada masyarakat yang belum merata. Yang kelima, apresiasi dan respon masyarakat terhadap perpustakaan yang masih. Yang berikutnya yaitu menurut Soleh pada tahun 1998 yang menyebabkan budaya baca dari masyarakat Indonesia rendah yaitu yang pertama, kuatnya budaya lisan, oral culture di Indonesia. Yang kedua, persaingan antara buku dengan televisi, video atau film, di mana dapat kita ketahui bahwa sekarang minat baca buku itu sekarang rendah karena adanya televisi, video dari TikTok, semacamnya seperti dari YouTube, atau film-film yang dapat mempengaruhi budaya membaca juga. Yang ketiga yaitu jumlah buku yang diterbitkan yang masih relatif sedikit. Yang keempat, sistem pendidikan di Indonesia kurang mendukung budaya baca. Yang kelima, motivasi untuk berapresiasi dengan rasa ingin tahu rendah. Berikutnya yaitu menurut Buana 2004 menyebutkan bahwa baca
terutama sangat ditentukan oleh yang pertama ada faktor lingkungan keluarga, di mana peran keluarga juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan daya baca. Ya, faktor infrastruktur dan keterjangkauan berikut yang ditangani menghambat peningkatan benar pada tahun 1999. Langkahnya, keberadaan buku-buku anak. Yang kedua, semakin jarangnya bimbingan orang tua. Orang tua di sini tidak membimbing anak-anak untuk meningkatkan peningkatan bacaan mereka. Yang ketiga, yaitu pengaruh televisi. Berikutnya, Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Maria. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai umum. Ada 3 kota yang akan kita bahas. Yang pertama Manado, Medan, dan Samarinda. Dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 1000 kuesioner di masing-masing kota, yaitu Manado, Medan, dan Samarinda. Bagian B yaitu membaca dan menonton untuk mengisi waktu luang. Nah, dalam mengisi waktu luang, sebagian besar responden mengaku melakukan kegiatan membaca dan menonton televisi atau video atau mendengarkan siaran radio dan rekreasi. Nah, sedangkan rekreasi adalah kegiatan yang sangat sedikit dilakukan oleh responden dalam mengisi waktu luang, yaitu hanya dilakukan sebanyak 604 responden terhadap total responden yang ada. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat profesi yang memang menuntut kegiatan membaca seperti guru, dosen, mahasiswa, serta pelajar. Namun, hal ini tidak mengherankan karena profesi dosen memang menuntut harus selalu memperbaharui pengetahuannya. Mahasiswa, pelajar SD, pelajar SMP, serta guru mengatakan mengisi waktu luang memang dengan membaca dan menonton televisi itu lebih tinggi dibandingkan dengan mendengarkan siaran radio atau rekreasi. Selanjutnya adalah C, yaitu hubungan antara umur dengan membaca. Dari aspek umur diduga pada usia sekolah sampai mahasiswa, usia SD yaitu kurang dari 12 tahun sampai usia mahasiswa yaitu sampai 23 tahun memiliki kebiasaan membaca yang sangat tinggi. Itu dikarenakan tadi dituntut untuk mahasiswa dan SD untuk membaca, karena literasi membaca untuk SD dan SMP ini semakin berkurang karena pengaruh dari media dan internet seperti itu. Nah, selanjutnya adalah D, hubungan terhadap membaca salah satu hal yang diduga mempunyai hubungan dengan minat baca dengan indikator lama atau durasi membaca. Selanjutnya adalah E, hubungan tingkat penghasilan terhadap membaca pada masyarakat yang mempunyai kegemaran membaca yang tinggi, maka membeli buku untuk memuaskan diri. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Afif. Baik, yang ke F, kunjungan ke perpustakaan. Sebagian besar dari mereka tahu bahwa di kota tersedianya perpustakaan umum, namun jumlah yang berkunjung yaitu ke perpustakaan umum belum mengembirakan. Nah, yang ke G yaitu bahan bacaan yang disukai responden. Nah, menurut Razga pada tahun 2004, yang lebih penting dalam mengukur lama membaca seorang adalah proses yang mendorong kegiatan membaca seseorang, di mana kegiatan membaca tersebut didorong oleh keinginan atau motivasi
yang keluar dari diri kita sendiri, bukan karena dipaksa seperti disuruh oleh guru atau merupakan kewajiban dari sekolah. Lanjut. Yang ke H, korelasi karakteristik responden dengan minat baca. Nah, secara ringkas pada tabel dan grafik berikut dapat dilihat hubungan karakteristik responden, misalnya umum, pendidikan, pendapatan, dengan minat baca, durasi membaca, frekuensi membaca, dan korbanan. Nah, untuk data gabungan ada itu 3 kota, yaitu Makassar, Pekanbaru, dan Banjarmasin. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya, itu adalah presentasi kelompok kami dari hasil minat baca di 3 kota. Mohon maaf jika PPT atau presentasi kami masih memiliki kekurangan atau kesalahan. Terima kasih Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat pagi.